drafting phase, let's go. Ini dia untuk game pertama kita. Yap, oke. Dan kayaknya juga banyak yang merindukan debut dari Cadera ya. Ini banyak banget di kolom komen nih yang ternyata menantikan juga Cadera untuk bermain. Tapi ya, kita akan melihat untuk first pick-nya akan diambil oleh Burmese Goals dan terlihat satu hero nyaman selain Faramis untuk dari Aboy, ini di ban, yaitu Lilia. Khalidnya respect banget, mereka target ban banget ya. Ya, berarti Burmese benar-benar mempelajari juga apa yang menjadi kekuatan untuk GigFam. Lilia kita tahu di tangan Aboy, itu pegangan banget buat Aboy. Terlepas daripada Faramis juga memang bagus buat Aboy. Dan tanpa Nolan, Guinevere kah yang akan ditargetkan sekarang? Seperti biasanya, dan misalnya One juga masih ada. One Guinevere yang bisa jadi target karena memang cukup merepotkan untuk kedua hero tersebut. Yap, menghilangkan One adalah jawaban yang paling tepat oleh GigFam. Sementara kita masuk ke banning terakhir di fase ban 1 Burmese Goals. Apa yang akan mereka hilangkan? Karena hero power masih cukup banyak. Joy masih ada. Nolan udah nggak ada. Joy, Bruno, Guinevere juga yang bisa diambil sebenarnya oleh Burmese. Dan Faramis terbuka. Banyak sih sebenarnya. Sekarang tergantung dari timnya lah. Mereka bakal ngebawa gamenya mau main apa dulu nih, Baxia Angela kah? Joy juga masih Joy dibuka Angela, kan. Iya benar. Atau bahkan ya kalau berbicara tentang gold lane yang menjadi titik tumpu, ini Bruno juga bisa aja loh di first pick langsung sama Burmese Goals. Tapi ya Matilda yang sudah ditutup, ini juga menjadi salah satu hero nyaman untuk Beloyski. Ya, dan hari ini kita nggak melihat Matilda sama sekali. Gak ada, Itu yang baru 100% aku mau bahas. ban rate sejauh ini ya. Hilang nih Matilda. Semua game hari ini tadi 4 game di match pertama, game 1 di match kedua, nggak ada Matilda sama sekali. Ya. Dan berarti ini membuka kesempatan munculnya Guinevere, Faramis, Bruno, bahkan Arlott yang juga tadi sempat masuk ke fase prioritas ban. Ya, tapi kemungkinannya Gig mereka bisa dapetin Arlott. Kalau melihat dari dua hero terakhir yang dipakai oleh Shadow. Oke, Arlott ya, karena mungkin kalau terakhir ya dilihat Blue dan juga Uranus, tapi ya Joy-nya yang di ban first pick ke arah mana nih? Guinevere terbuka. Ya, harusnya Guinevere sih. Guinevere? Yap, itu dia. Yap, udah di request ya. Yap. Enak banget lihat ini layarnya Lancar gede banget ya, ya. smooth banget juga ya. Dan ini juga masih ada dua posibilitas ya, antara Guinevere-nya bisa ditaruh di tangan di jungle ataupun di roamnya. Ya. Dan lebih penasaran buat Gig, junglernya akan memainkan apa dulu nih? Bakal disimpan yang terakhir? Atau Marki? Buat cheese pick atau yang nanti aja gitu? Iya, buka di awal? Marnya Martis. Nah, nggak tahu nih. Bisa. Siapa tahu kan. Udah senyum nih. Udah lagi discuss ya kira-kira, tapi jangan oleh belakang kan. Nah kan, Bruno dulu. Ya, Bruno dengan Faramis. Ini dua hero aman banget ya yang diamankan oleh GigFam. Nah, kita memang bilang dengan adanya Netherrealm ini akan bisa meniadakan adanya efek dari Special Migration. Kalau memang ada yang pick off, tapi Uranus ambil. Dan Valentinanya. Ya, Valentina yang ya memang ini power juga buat di tengah untuk bisa berhadapan dengan Faramis. Yap. Ya, dan jadi topik kita untuk di EXP sekarang mayoritas sedari tadi di match yang sebelumnya juga ini full damage. Ya. Sekarang dengan Uranus yang dibawa ini lebih defensif untuk Burmese, jadi mereka akan menunggu untuk striker mereka jadi. Yang kita belum lihat sama sekali siapa gold laner mereka. Yap. Karena kalau berbicara tentang EXP dengan tipikal tim yang berbeda juga ya, dan ternyata Baxia lebih bermain safe dengan utility jungler. Dan juga Baxia bagus untuk memotong efek regen yang diberikan Uranus. Betul. Live ban yang diberikan akan dimaksimalkan juga dengan efek dari Dominance Ice ataupun Necklace of Durance. Tapi kita masuk ke fase banning yang kedua. Dan Minotaur adalah jawaban dari GigFam. Karena nggak mau ada kombinasi ya pastinya antara Minion, Fury, dan Special Migration. Oke. Sedangkan dari sisi GigFam kita belum melihat adanya XP lane. Untuk adanya Uranus di sana, mungkin Pakito bisa jadi salah satu hero yang ditutup juga, atau Terizla, atau bahkan Arlott. Dairot. Ya, ada Dairot. Kalau memang dari Burmese mereka takut untuk melakukan 1v1 di lane-nya. Untuk mengamankan, dan Angela dulu. Mematahkan adanya Baxia Angela. Iya, Baxia Angela berat banget ya lawan Baxia sendiri aja kadang udah susah ya saking durable-nya. Cuman Angelanya sekarang udah ditutup. Ini romer-romer udah mulai dikerucuti ya dari segi opsi pemilihannya. Dan juga itu adalah hero Balois. Yep.
healer-healer, support, Matilda, Angela, ini hilang sekarang. Tapi masih ada yang tersisa Rafaela. Ruby ya kan. Tapi Ruby kayak agak susah gak sih? Iya. Kalau dengan posisi kayak gini mana ya kadang memang bisa ditarik dengan Emo Vendor-nya ya. Cuma dengan efek kompiannya yang bisa dibalaskan nanti dengan Valentine itu yang serem. Iya, masalahnya bisa dikomboin balik ya kalau bisa sampai ketarik dengan Emo Vendor. Tapi Cloud, last banning untuk Geek Farm, Burmese Goals, apa nih? Romernya lagi kah? Respect ke Baloy kah? Rafa gitu. Rafa bisa, atau mau XP-nya nih. Florin? Dairot juga ya. Daerah juga bisa tuh untuk menang kontes. Yap, kalau bicara Florin malah justru Bisa enak jadi sama senjata. Burmese Iya. ya kan. Apalagi kan magic power dari Valentina nantinya akan semakin membuat healnya deres kan. Itu yang kemarin kita lihat juga Ya, waktu diambil. digunakan oleh Sans. Iya, diambil belumnya. Iya, jadi wah makin deres malah ya kan. Tapi untuk Digi, sekarang dari support-support heroes-nya juga dipersempit lagi dari sisi Burmese Goals. Sedangkan kalau berbicara tentang gold lane yang biasanya menjadi titik kumpul untuk Burmese, ini masih ada Beatrix. I agree. Ini menarik karena Tigreal yang diambil ternyata. Yang tadinya kok kira bisa jatuh ke tangan Burmese. Iya, ini udah ada dua sosok tank plus Faramis. Ini kayaknya segi gameplay yang biasanya dibawakan sama Burmese Gold sudah diadaptasi ya. Ya, dan juga draft yang dibawakan Geek ini sedikit mengingatkan kita kepada Dustful. Iya. Ketika mereka punya Tigreal dan juga Faramis jelas. Oke, apakah Beatrix yang akan bisa di-secure atau ya sekalian aja Kari? Kari, wow. Itu pilihan yang bagus sih. Kalau misalnya Kari tapi masih butuh hero yang bisa menangkap ya. Kaja masih available juga. Apakah Kaja Kari combo? Brody. Butuh yang benar-benar bisa nge-burst ya. Dan ternyata Ixia dan Akai menandakan bahwa ini bakal ada Guinevere di Rom harusnya. Oke. Ini bakal seru ya, karena untuk di gold lane-nya juga, tadi kita melepaskan di gold lane, tapi memang untuk bisa head to head dengan Bruno, butuh satu hero yang bisa meng-outrange damage volley shot dia. Dan itu bisa didapatkan dengan Twin Beam dari si Ixia. Oke, tapi kalau ngelihat dari keberadaan Ixia yang steady ya dalam menggunakan full barrage-nya, ini bisa aja kena kejar dari Baxi ya. Oke, Baxia Shield United ya, Iya. buat kejar ke belakangnya. Tapi positioning jelas ini senjata utama untuk Stitch. Kita selalu bahas ya, bagaimana positioning dia ini selalu bisa membuat teman-teman yang lain bebas saja. Dan terkadang Burmese mereka rela menukarkan tuh semuanya hero tank itu pada Yu Zong. Oke. Bisa menjadi jawaban juga untuk mengejar Ixia. Ya, nyuekin aja pastinya karena ada 3 hero frontline ya dari sisi Burmese Goals. Jadi direct langsung ke belakang dengan adanya Yuzong sebagai last pick dari Geek Fam untuk mengunci keberadaan adanya Ixia nanti. Ya, setidaknya ya ini full barrage-nya ditutup aja. Karena kalau ada full barrage potensinya besar banget. Kalau gak ada full barrage ya 50-50 nanti untuk tim fight besar. Oke. Tapi tetap saja eksekusi yang akan menjadi pengaruh nantinya terhadap hasil yang didapatkan. Tapi untuk dari segi counter index dan lineup ratingnya ini bisa diunggulkan dari Geek Fam. Ya apalagi lihat game potential ya. Secara statistiknya cukup besar sih memang. Dengan Netherrealm, dengan kombinasi Implosion dan juga Ghostbusters. Iya, dan akan seperti apa game pertama dari match kedua kita di hari ini. Debut dari Marky sebagai jungler dan juga Cadera sebagai gold lane dari Geek Farm. So tanpa berlama-lama, mari kita berikan support kita untuk Geek Farm ID berhadapan dengan Burmese Goals. Yay! Ini juga menjadi moment of truth ya, karena apakah bisa stay on the upper atau harus terseok-seok ke lower bracket, tapi yang pasti kita doakan mereka bisa mendapatkan hasil maksimal dengan adanya waktu yang sangat-sangat sempit bisa mereka manfaatkan. Oke, dari sisi Burmese Goals, satu mungkin yang mereka, kita nggak melihat ada di mereka yaitu Purify. Jadi Implosion ini bisa menangkap siapapun asal tidak tercancel dengan Heavy Spin. Iya, jadi Flicker ini nggak bisa nyelamatin diri dari Implosion ya. Betul. Nggak cukup. Nggak cukup sama sekali. Yap, tapi kalau kita melihat match up antara kedua belah roamer, antara Guinevere dan juga Tigreal, ini sudah dipastikan bahwa Guinevere akan jauh menang dari rotasinya. Iya, dan juga poking damage yang selalu dilakukan ya. Bakal cukup merepotin ke arah Baloiski. Tapi memang Little Wonder ini nggak bisa didapatkan oleh Geek Farm. Sementara masih bermain cukup pasif untuk dua belah explainer. Oke. Ya di bottom lane juga masih terlihat damai antara Luke bersama dengan Shadow. Dan seakan-akan, oh Baloiski harus berhati-hati.
Mencoba untuk ditangkap oleh Nico. Gangguan yang dia berikan ke arah Scale Lizard. Ini cukup berarti, tapi masalahnya masih menunggu momentum di turtle yang pertama. Ya, ini debut Marky ya. Sebagai jungle, tapi kalau ngelihat dari segi emblemnya nih, 2 Rapture dibawa oleh Burmesco. Oke, mencoba menghindar dari headbutt yang dikeluarkan, tapi Aboy pun ini masih cukup aman aja sih ya. Kita belum bisa lihat ada inisiasi yang coba dilakukan ke arah mungkin invasi jungle dari masing-masing tim karena masih bermain dengan cukup aman. Ya, dari emblem untuk Baloyski juga tadi. Dia benar-benar fokus untuk meningkatkan defense dia. Jadi seperti Wilderness Blessing itu nggak dipakai sama sekali. Yap, tapi Shadow sepertinya harus sudah mulai aware. Memang dia memiliki regen HP, tapi di depan Marky. Sang Baxia ini bisa hilang 50% kemampuan dari healing effect-nya. Yap, turtle yang pertama sudah muncul, setup sudah dilakukan juga, namun kedua belah tank jungler ini udah mulai maju, tapi Baloyski? Yap, terkena poking damage yang cukup masif. Sacred Hammer untuk menghindar Flicker dan juga Netherrealm. Tapi lihat Luke datang, Black Dragon Form, fokus karena Nico. Tapi Nico masih bisa menghindar dengan heavy spin-nya, dipaksa tarik kembali. Belum berhasil mendapatkan point kill karena Nico, bahkan Baloyski yang tereksekusi. Ya, Marky-nya masih bisa mendapatkan ke arah turtle yang pertama karena Nico-nya dalam keadaan low HP banget. Dan juga Shadow yang tadi ditahan oleh Baloy. Implosion memang harus dipergunakan, tapi setidaknya Shadow gak mendekat untuk mengganggu pengambilan turtle. Yap, dan bisa dibilang sebenarnya ini masih Burmesco udah mulai ngejar juga ya dari ketertinggalannya. Nico-nya sayangnya nggak tumbang. Kalau Nico-nya tumbang beda cerita nih. Iya, lebih bisa ngejar lagi ya. Tapi secara untuk gold yang sudah diterima, Chadera ini ada di atas sedikit dibandingkan dengan Ixia. Tapi kita tahu kalau Ixia juga baik-baik saja di early game, ini jelas akan berbahaya nanti di late game. Iya, itu adalah tanda-tanda late game yang cukup berbahaya untuk Geek Farm ya. Apabila Ixia-nya baik-baik saja di early game. Gold lane-nya juga masih aman aja sih sebenarnya untuk Chadera ya. Masih bisa juga ngangkat nantinya di late game. Karena kalau ngeliat dari indeksnya tadi late game powernya Geek Farm jauh lebih tinggi ya. Ya, bisa dipegang oleh Geek Farm. Tapi mungkin efek snowball yang wajib didapatkan juga. Karena sekali lagi ini implosion yang nanti di late game bakal punya impact yang luar biasa besar tanpa adanya Purify di tangan Burmesco. Ya, apalagi respect dari Geek Farm juga mereka membawa 2 Purify di sana ya. Dan Hasclaw sudah selesai. Namun pergerakan antara kedua belah XP lane nih yang ya udah ini mau fight juga berat ya kan. Jadi Infinity War yang ada kan sama-sama tebel, sama-sama damage-nya juga nggak terlalu besar. Sehingga saling cut aja terlebih dahulu dan mengumpulkan stack demi stack dari Shadow-nya. Ya apalagi Burmis, mereka benar-benar menghilang dari map. Kalau melihat pemain dari Geek Farm juga hilang. Yap, tapi kali ini tertangkap sudah Baloyski kembali didapatkan oleh Burmese Goals. Dan mereka kehilangan sang roamer pada saat beberapa detik lagi set up di bagian turtle yang kedua dan full barrage. Stitch, Chadera untungnya masih bisa menghindar. Yap, dan itu adalah informasi yang cukup mahal juga ya di saat nantinya ke arah turtle sudah tidak akan ada full barrage yang ready. Sedangkan turtle-nya akan muncul di saat Baloyski-nya pun sudah hadir untuk bisa melakukan setup balasan untuk Geek Farm. Nah, itu full barrage yang dibuka hanya untuk mengusir mundur sebenarnya ya. Jadi bakal ada keraguan dari Chadera untuk kontes untuk one-on-one. Ya, tapi kembali membuka Black Dragon Form dan juga Heavy Spin yang sepertinya kali ini turtle didapatkan. Untuk Nico mencoba untuk bertahan dengan Netherrealm yang dibuka. Lina memberikan backup-nya tapi Shadow pun masih bisa keluar dari gempuran 4 member Geek Farm. Wah, ini Shadow bener-bener tugasnya adalah men-zoning out habis pemain-pemain dari Geek Farm. Ditempelin semuanya. Ya, sebagaimana dengan XP ini ya. XP yang selalu menempel dan selalu memancing inisiasi dari tim lawan. Dan itu dijalankan dengan sangat baik oleh Shadow. 2 lane bahkan sekarang sudah mulai diambil oleh Stitch. Dengan 1 point kill di early, dia akan jauh lebih cepat jadi. Dan positioning dia, kalau kita melihat dari tadi, belum ada yang bisa mendekat ke Stitch. Dan goldnya juga masalah di atas dari Chadera ya. Dan lagi-lagi nih Stitch akan harus jadi satu gangguan yang bisa dimanfaatkan oleh Burmesco. Dan udah mulai harus diperhatikan sama Geek Fam nih. Karena dari tadi masih fine-fine aja. Belum ada rotasi yang berarti ke arah gold lane-nya. Ya, dan alur ya, alur rotasi atau misalnya alur dari bagaimana potong minion di EXP ini lagi dipegang oleh Shadow. Ini gangguan akan ditekankan nih ke arah gold lane. Karena terlihat juga Blink-X dan juga Nico memang memberikan vision agar seeds-nya semakin aman. Tapi ingat, Ixia 5 menit gak ada gangguan akan membuat dia lebih cepat lagi snowballingnya. Apalagi nanti untuk di late game. Jadi secara posisi juga ini berarti tugas untuk menangkap Stitch. Ini bakal jatuh ke tangan Luke. Itu ya, yang bisa bermain secara front to back nantinya. Tapi dari
pergerakannya Cadera dijepit. Wow, heavy spin yang dibuka menahan semua damage dari aggro turret, tapi sepertinya implosion digagalkan. Full barat sudah boleh diaktifkan, tapi masalahnya masih bisa keluar dari area full baratnya. Netherrealm di bagian belakang, Nico masih bisa mundur, tapi terkena efek Violet Requiem, dan bahkan belum ada member dari masing-masing tim yang didapatkan. Wow. Wah, ini Shadow-nya sampai naik loh ke atas. Dia mencoba untuk ngebantu ke arah fight-nya juga. Banyak pertukaran resource namun tidak ada yang tumbang sama sekali. Iya, itu sayang sekali tadi implosion yang harus tercancel juga. Kita nggak melihat akhirnya potensi dari Tigreal. Tapi sejauh ini Burmese mereka benar-benar menjalankan tugas mereka di early game. Bagaimana mereka bisa mengawal stage ini untuk tetap farming. Yap, ini megangin banget sih lagi dari Shadow-nya buat Luke-nya nggak ikut fight. Ya, dan kembali terkena efek Special Migrations Marky. Memang menahan semua damage yang masuk, tapi ingat Shadow, damage dari Ionic Edge-nya semakin lama semakin sakit lagi dengan stack yang semakin menumpul. Nico pun bersiap, perbedaan satu level akan menguntungkan karena Nico, tapi Black Dragon Fall mendorong mundur dengan Sacred Hammer-nya. Fokus ke arah Turtle, tapi Heavy Spin yang dibuka dan kembali mendapatkan Turtle untuk Nico. Dan menjepit dua member Geek Farm diselamatkan dengan Netherrealm, tapi Marky masih bisa keluar dari area pertarungan. Dan kali ini Shadow yang didapatkan, tapi lihat semua member dari Geek Farm low HP dan one man's down, two man's down, bahkan 3 member didapatkan oleh Burmese Gold meskipun ada pertukaran karena kali ini Luke masih bisa dihindari dengan flicker. Yap, 3 tukar 2 yang terjadi. Bisa dibilang keunggulan masih bisa dipegang sama Geek Fam, namun Burmese Gold mereka bisa mendapatkan objektif ke arah Turtle terus-menerus, Om. Ya, itu implosion yang memang tepat juga dari Baloiski tadi. Menunggu heavy spin yang memang sudah selesai dan heavy spin bisa secure Turtle tapi tidak untuk team fight tadi. Dan ini juga yang menjadi asuransi nantinya dari Geek Fam adalah Cadera yang tidak terganggu. Cadera udah dapetin 1 turret loh di arah bottom lane, belum terpick off sama sekali juga. Dan terlihat ini udah mulai ngejar dari goldnya. Ya, dari gold memang ngejar, tapi dari team fightnya kita masih belum melihat yang benar-benar bersih sebenarnya ya. Dari Geek Fam, jadi mereka harus menunggu Nico selesai melakukan heavy spin, baru inisiasi akhirnya bisa dilakukan oleh Baloiski. Ya, tapi memang kita lihat ya, dari team fight yang terjadi barusan, ini Burmese Gold setidaknya semakin sempit lagi perbedaan gold yang ada, apalagi free farm juga untuk Cadera tadi ketika dia di bagian bawah. Iya. Dan sama-sama lumayan free. Tapi kali ini lagi-lagi inisiasi dilakukan karena Baloiski all in. Yang coba didapatkan tapi implosion flicker yang connect. Belum ada follow up damage yang tepat. Malah Baloiski kembali didapatkan oleh Burmese Gold. Dan sekarang lihat Marky menahan semua damage yang masuk. Luke datang di bagian belakang, conceal play dilakukan. Tapi Luke terlalu dalam. Nah, dalam copy yang dikeluarkan. Dan Luke pun dihilangkan oleh Burmese Gold. Yap, implosion yang ternyata harus dibuyarkan dengan heavy spin. Ini menjadi momentum untuk Burmese Gold berhasil untuk bisa bahkan mendapatkan 2 pemain dari Geek Fam. Ya, ini butuh banget pancingan untuk mengeluarkan heavy spin terlebih dahulu. Karena kalau selama masih ada heavy spin, implosion akan bisa di-cancel. Ya, itu bakal susah sih. Full Karena barat? sekarang full barat yang dibuka mengamankan lagi teritori Burmese Gold untuk mendapatkan outer turret mid lane. Outer turret termahal yang sekarang membuka vision semakin besar ke jungle dari Geek Farm. Ya harus ada trigger sih untuk heavy spinnya karena ini bisa ngebuyarin setup terus-terusan dari tadi yang kita lihat. Ya, sekalinya memang berhasil, heavy spin lagi nggak ada tadi. Lagi proses cooldown. Dan sekarang juga bagaimana Shadow ini selalu mengganggu, distraksinya masuk banget tadi Shadow yang selalu bisa mepet juga ke Cadera. Wow, tapi ada conceal play yang digagalkan dengan pasif dari Lord. Dan bahkan sekarang fokus karena Nico. Baloiski, Implosion, Sacred Hammer dikeluarkan. Di sisi belakang sana lihat fokus ke arah Lordnya karena sekarang kontes of Retributions yang bahkan dipukul mundur Marky menjauh dari arah Lord, tapi Baloiski penyelamat. Lord didapatkan, Blink X dalam bahaya, berhasil mendapatkan pertukaran tapi Baloiski pun down serta Luke yang kembali meregang nyawa. Yap, heavy spin yang memang terlalu dini dibuka juga ya. Sedangkan dari segi Lordnya masih belum terkikis terlalu banyak tadi HP-nya tuh, tinggal Retribution dan akhirnya udah kecicil duluan dan berhasil untuk diamankan di tangan dari Baloiski. Untung banget tadi. Untung banget. Soalnya retribusinya juga sepertinya dari dua-duanya juga lumayan cepat ya. Jadi belum langsung tumbang tadi buat Lordnya. Tapi itu dia untuk Lord yang jatuh ke tangan Geek Farm dan sekarang positioning untuk mereset ini ada di Burmese Gold. Dan keunggulan jelas untuk Geek Farm karena mereka akan bisa mencabut mid turret milik Burmese Gold. Ini wajib banget. Biar vision jauh lebih luas. Iya, masalahnya bisa apa enggak nih? Karena memang kita lihat sendiri ya, Lordnya ditahan nih di bagian bawah. Yang nempelin udah ada Shadow juga, jadi dia bisa lah ngasih pokingan ke arah Lord dengan Ionic Edge-nya. Dan mid lane sudah selesai di-clear oleh Burmese Gold. Yap, Lordnya juga masih belum dicicil sih sama Burmese-nya juga. Masih coba untuk di slow push aja sama teman-teman dari Geek Fam, sedangkan udah bakal coba untuk masuk lagi ke arah bottom lane. Yap, mencoba untuk mengganggu, memberikan distraksi Shadow seorang diri menghindari semua damage yang masuk. Tapi Implosion Baloiski di bagian belakang sana ya. Ada heavy spin yang sudah mulai dibuka juga. Netherrealm memang melindungi nyawa, tapi Baloiski terlalu dalam. Terkena aggro turret dan juga full balasan diaktifkan.
diaktifkan. Tapi lihat Luke mengacak-acak Stitch. Dan dia pun didapatkan kembali 2 member oleh Burmese Ghouls. Ya, usaha dari Luke untuk bisa ngeganggu lini belakang terlihat masih belum optimal. Masih bisa didinai terus-terusan dan akhirnya Burmese Ghouls di dalam fight-nya terbilang cukup bisa memenangkan terus-terusan juga ya. Usaha untuk melakukan implosion flicker tadi masih ada heavy spin dan langsung gagal di tempat. Tapi ya, sekali lagi untung masih bisa dapetin 2 turret yang berada di bagian atas milik Burmese Ghouls. Ya, tapi mid lane outer turretnya masih aman aja Om. Karena memang mereka berhasil ya mengantisipasi wave. Dan sekarang Geek Farm yang malah kehilangan juga inner turret bottom lane-nya. Nah ini Stitch-nya sih yang bahaya banget ya. Karena tadi kita tahu waktu memang tumbang Balewski-nya, ada Luke yang berusaha untuk meng-cancel juga tadi. Buat full baratnya. Tapi ternyata dia juga harus tumbang. Yang berarti untuk bagian belakang dari Burmese sekarang. Sepertinya ini lagi baik. Ya. Belum ada yang bisa menembus untuk menumbangkan Stitch. Ya karena dari sisi Burmese Ghouls-nya juga mereka sadar mereka harus jagain. Tapi purple buff sepertinya tercuri oleh Nico. Ya, dan memang kita lihat ya, dari tadi aksi dari Balewski ini udah bagus banget. Cuman dengan adanya heavy spin, itu semua didinai Om. Iya, heavy spin-nya yang ya menggagalkan apa yang diusahakan jalan tadi. Iya. Buat Geek Fam. Karena ya aksi debuff dari heavy spin ya. Iya. Yang membuat implosion yang akan tercancel meskipun memang ya animasi di awal juga sudah memberikan efek stun. Yap, ini berulang kali ya heavy spin ini harus di-trigger dulu nih ya. Tapi Konsil sudah terdengar? Mencoba untuk kembali membuka pertikaian. Bagian top lane sana masih berhasil dihindari. Tapi masalahnya Blink X membalikan keadaan dengan conceal play, special migration, tapi heavy spin yang langsung menguji keberadaan dari Luke. Mencoba untuk diselamatkan tapi Luke keluar dari area Netherrealm dan kali ini tanpa ada pertukaran. Oke, udah mulai ke trigger-trigger juga dari beberapa research skill. Apalagi Lord yang enhance sekarang sudah muncul. Luke yang menghilang ini akan semakin dimanfaatkan oleh Burmese Ghouls atas fight yang bisa mereka harusnya unggulkan. Ya apalagi untuk damage dealer dari Geek Fam ini single target. Bukan typically area yang berarti lebih lama lagi untuk bisa menumbangkan garis depannya seperti Akai atau Uranus. Ya, tapi ini informasi mahal karena Nico nggak punya lagi heavy spin. Dan memang Balewski membuka full barat dari Stitch. Membombardir semua member dari Geek Fam. Mencoba untuk ditangkap tapi Balewski gagal. Dan kembali dieksekusi. Marky melarikan diri, Baxia intinya digagalkan dengan double kill. Yang sekarang dipegang oleh Stitch dan Geek Fam. Dipaksa melepaskan Lordnya. Banyak banget momen implosion yang nggak ada follow up-nya. Iya, karena selama implosion dibuka, yang belakang nggak bisa mendekat. Iya, di zoning terus. Tapi memang implosion berkali-kali kena beberapa target ya. Tapi ya di saat gak ada follow up, akhirnya ini menjadi informasi yang mahal. Dan full barat selalu on point, tapi Shadow-nya ketarik. Iya, Shadow Stampede memang menarik Shadow dan Shadow masih bisa bertahan. Kopian dari Netherrealm menyelamatkan nyawa dari Shadow pada saat Lord yang sudah enhance ini bergerak di bagian bawah, untungnya masih bisa melarikan diri Nico-nya. Oke, wow ini bahaya tapi Luke-nya di depan. Oke, terpaksa mengeluarkan Black Dragon Form menghindari 4 player Burmese Ghouls. Tapi itu buying time juga, karena sekarang Lord bisa dihilangkan harusnya oleh Geek Farm. Ini no Black Dragon Form di saat lagi melakukan defensif, walaupun Lord in hand sudah chart in karena base turret. Burmese Ghouls berpuas dengan adanya inner-inner dulu. Mereka memilih untuk disiplin. Mereka mundur dan Balewski hampir aja ketahuan. Ngeri ya, Ionic Edge sudah dibuka tadi. Ya, dan Stitch-nya nih. PR sekarang. Implosion memang bisa kena. Anggap saja ini kena ke Akai. Tapi positioning dari Stitch sedikit lebih di belakang dibandingkan dengan Akai yang membuat dia bakal bebas untuk memberikan full barrage. Dan covernya banyak banget sih. Kalau misalnya mau nge-reach ke arah Stitch ya. Stitch kayaknya aman banget. Mungkin yang bisa nge-reach cuma Luke aja. Tapi apakah Luke udah siap nih dengan item yang dia miliki untuk bisa nahan damage-nya? Untuk terima damage ya, setidaknya. Dan ada Hunter Strike di Luke, Dominance Ice, Radiant. Tapi untuk damage yang bisa diberikan Stitch, lihat tuh. Calamity lah, DHS, Melvin, udah jadi semua. Itu udah jadi semuanya. 12.000 goldnya ya. 11.700. Oke, kayaknya bawah bakal dipaksa sih, tapi Shadow-nya udah mulai tercicil perlahan-lahan. Black Dragon Form diinisiasikan. Baloi di bagian belakang terekspos sepertinya dengan special migration yang dibuka oleh Blink X. Melarikan diri tapi Luke fokus ke arah Stitch. Targetnya melarikan diri tapi masih coba untuk dikejar dan berhasil men-shutdown Stitch dan juga Shadow. Geek Farm mendapatkan momentumnya dan belum selesai karena Marky. Wow, Marky terlalu dalam. Memang backupan ada datang diberikan tapi kali ini Luke kembali menuju ke arah Blink X. Satu tertarik mid lane berhasil dihancurkan dan mereka masih berlima. Yap, dan ini dia kemampuan dari Aboy dengan Faramisnya. Dia punya Netherrealm tepat waktu dan akhirnya ini akan menjadi titik balik kah?
Belum sih, karena masih ada bisa. high ground defense yang mereka miliki juga. Bisa dipaksa, Meskipun bisa dipaksa, dengan 10 detik lagi, Stitch baru akan hadir, tapi lihat di bagian depan mencoba untuk special migration backup-an dilakukan, tapi belum ada damage yang masuk. Balowski kehilangan immortality-nya, Nico pun demikian. Harus melarikan diri agar immortalnya masih ada. Ini wise choice banget sih, mereka langsung bubar jalan setelah mengetahui Stitch-nya udah spawn lagi. Betul. Karena kalau enggak, satu jalur itu full barrage. Yes, inceran ini jelas ada di tangan Stitch. Kalau Stitch tumbang, damage-nya agak berkurang. Yap. Meskipun memang masih ada Lina, tapi Stitch adalah pemberi damage terbesar dengan efek area yang bisa diberikan. Ya, dan terlihat di saat Stitch-nya udah ditargeting dan akhirnya berhasil oleh Luke, ini power dari Burmese Ghoul hilangnya banyak banget. Dan itu dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Geek Fam. Setidaknya sekarang mereka dalam keadaan yang lumayan berbalik unggul dengan hancurnya satu base middle turret. Ya, dan bahkan sekarang untuk Lord-nya sudah mulai di-start oleh Geek Fam. Mereka tinggal membaca ada di mana Uranus-nya. Dan mereka bisa all in untuk mendapatkan Lord-nya. Iya, tapi masalahnya Stitch sudah ada lagi nih, Wind of Nature-nya Om. Dan kita lihat tadi sendiri usaha dari Luke ya, dia benar-benar all in banget, pakai Petrify, Dragon Tales. Tapi masih ya butuh waktu untuk bisa menghilangkan nyawa dari Benar. Stitch. Apalagi dengan adanya Wind of Nature ya, yang sudah bisa dipakai lagi oleh Stitch. Jadi ini hanya akan nge-buying time dulu. Iya. Kalaupun memang mau di-start, biasanya nanti kalau udah lengkap semua source skill dari Geek Fam. Dan sekarang ketika kontes di Lord yang ketiga pun, ini Heavy Spin masih ada. Dan Marky bakal susah sih untuk bisa beradu lagi Nah, dengan ini Retribution. bisa nih. Tapi Shadow, tertarik Shadow Stampede, masih bisa menghindar sepertinya menggunakan sprint yang dia pop up. Marky pun menahan cukup banyak damage, tapi Nico masih mau nge-kiting terus-menerus. Ya ini, wah Baloy konser dari belakang. Weh, Baloy mencari momentum. Agan-agan. Lihat Baloy, mata ke Baloy, Implosion Flanker yang connect. Beserta dengan Black Dragon Form. Tapi Lord didapatkan kembali oleh Nico. Dan sekarang memang mencoba mencari pertukaran, tapi masalahnya belum ada damage yang masih malam bisa diberikan. Nico mendapatkan full barrage dibuka. Mendapatkan Marky. Mencoba melarikan diri Kadera dengan Wind of Nature, tapi masih bisa ditangkap dengan Shadow Stray yang dikeluarkan oleh Lina. Dan bahkan double kill dari Stitch. Ini bencana untuk Geek Fam dan Luke pun gak bisa selamat dengan wipeout yang didapatkan oleh Burmese Ghouls. Oh no! Wipe out tercipta walaupun memang Aboy masih punya stack dari pasifnya untuk bisa spawn lebih cepat. Tapi usaha adanya satu buah backstep yang ingin dilakukan oleh Balowski ini disadari oleh Burmese Ghost. Dan terlalu cepat juga melihat begitu banyaknya source skill yang masih tersedia dari Netherrealm, kopian. Dari Wind of Nature yang masih ready juga. Dan mereka meninggal Nico sendirian di depan dengan heavy spinnya ternyata bisa untuk memenangkan duel Retribution. Iya, dan masalahnya sekarang apakah mereka masih bisa mempertahankan karena masih ada 5 member juga udah masuk dalam area high ground. Untungnya di waktu yang bersamaan juga respawnnya sama, barengan semua ya. Dan siap nih untuk mengantisipasi Lord ketiga. Ya ini Lordnya juga masih ditahan terus-terusan ya, nggak didorong sama teman-teman dari Burmese Ghost. Dan nampaknya kali ini Geek Fam juga mereka cukup kewalahan dari high ground defender mereka yang minim Om. Ya, ada Lina, masih ada Stitch juga, full barrage yang tadi juga tepat on point sewaktu dibuka. Yap. Ya, dan yang pasti Lord charge in, 2 base turret dihancurkan. Burmese Ghouls sepertinya belum puas ya. Mereka masih mau bermain disiplin ternyata. Gak mau terlalu ofensif dan sambil menunggu wave minion selanjutnya akan segera hadir. Oke. Tapi masih ada satu base middle turret juga yang dipertahankan. Tapi lihat bagaimana Shadow. Ini menjadi bayang-bayang yang menakutkan untuk Geek Fam. Wow, itu damage-nya udah mulai sakit banget dan lagi-lagi Black full barat juga dibuka tapi Marky engage ke lini belakang mencoba untuk mendapatkan Stitch tapi perlindungan dalam kopian menyelamatkan nyawa dari Stitch tapi Shadow berhasil ditangkap dan bahkan Stitch pun hilang. Momentum Geek Fam mencoba mencari target ketiganya. Blink X masih bisa melarikan diri tapi itu adalah harga yang mahal yang harus Burmese Ghouls bayarkan. Yap, Stitch dan Shadow yang menghilang. Kali ini Nico-nya bakal dijepit dan ditabrak lagi. Iya, ini mencoba untuk melarikan diri tapi kayaknya Nico bakal susah sih. Dia punya Immortal, masalahnya dikejar sama Luke. Dengan efek dari Dragon Tail-nya, ini bakal cukup membuat HP dari Nico bahkan bisa kehilangan Immortality-nya. Backup-an memang datang dan malah hit. Oh, masih bisa kena. Freeze Dive dikeluarkan, Marky pun datang. Di bagian lain, mencoba untuk mendorong, mukul mundur. Tapi di bagian tengah lihat Special Migration Connect karena 3 member Aboy. Dan juga Balowski dalam bahaya. Membuka Netherrealm-nya tapi Implosion Flaker. Sacred Hammer. Jauh sudah 4 member dari Burmese Ghouls. Dan Geek Fam Fighting mendapatkan kemenangan. Yap, dan itu dia kemenangan di game yang pertama untuk Geek Fam. Walaupun memang sedari awal sampai mid game mereka dalam keadaan yang ditekan,
tapi 1-2 momentum berhasil mereka ciptakan dan berhasil untuk mendapatkan 1 poin pertamanya. Wow, team fight yang cukup chaotic terjadi tadi. Dan kita melihat hampir bisa dimenangkan oleh Burmese. Ternyata dibalikan dengan hilangnya Stitch. Iya. Lagi hilang 2 kali, ini berimpact besar. Dan pada akhirnya yang ngejar ke arah Stitch-nya bukan Luke lagi, tapi Marky. Yang kan di Itu samping dia. Kena tabrakan dari Shield Infinity, 1,5 detik efek stunnya yang ngebuat akhirnya dari Stitch pun hanya bisa berpasrah diri kan. Bener, meskipun full barat dibuka gak bisa nembak dia. Yes, dan juga ini benar-benar saviornya ada di Aboy sih. Berkali-kali NetherRealm itu juga menyelamatkan atas banyaknya hero AOE yang bisa diamankan oleh Burmese Goals. Ya, atau dari situasi tidak menyenangkan tadi. Betul, tapi kalau aku lebih fokus ke arah Baloiski sih. Memang berkali-kali ya, dia gagal untuk mendapatkan momentum implosion flickernya. Tapi once again di akhir-akhir match dapat kan? Dan itu yang memberikan keadaan juga. Iya. Dan juga ini ya, apa namanya, keputusan untuk ngejar Nico-nya juga itu bagus banget buat delay. Dan MVP akan jatuh kepada That's it. Baloy. Tigreal lah yang keluar ya. Dan memang Tigreal-nya ya lumayan membantu ya untuk memancing Heavy Spin keluar. Itu dia. Dia yang mancing targetnya ya? sih. Yang mancing, yang mancing dia sih. Dia mancing Heavy Spin sama NetherRealm. Mau gak mau nih siapa lagi nih yang bisa nih? Iya, jangan lihat KDA-nya. Kita bukan bocil KDA karena dia adalah pemegang momentum terbesar untuk Geek Farm. Yap, ngejar terus-terusan juga. Tapi Luke juga sih, itu tadi luar biasa ya. Dari Luke yang nge-delay dan bahkan bisa mecahin Immortal Nico loh tadi. Oke, dan kita langsung melihat untuk replay highlight kita di game yang pertama. Di mana tim fight-nya berlangsung dengan cukup sengit ya. Berulang kali kita melihat dengan low HP seperti ini. Dua tim ini masih saling back and forth. Masih maju mundur secara terus-menerus. Tapi dengan Stitch yang tidak terbendung juga di awal-awal. Ini seakan-akan membuat positioning dari Geek Farm juga sulit. Kita melihat ada Stitch, berarti akan ada damage yang besar buat Burmese. Dan mereka akan bisa ngedeliver dengan sangat rapi. Seperti yang kita bisa bilang di sini. Implosion memang bisa kena banyak, tapi follow-up-nya nggak bisa lagi. Karena Stitch-nya sudah berhasil untuk melakukan zoning out dengan full barat Zia. Ini momen pertama kalinya Stitch di pick off nih, ter-shutdown sudah, dan itu adalah momen membalikan keadaan. Dan juga pecahin kan langsung mid blasternya hilang. Yang kedua, Stitch-nya tumbang, base-nya langsung pecah. Iya, jadi ya itu. Resikonya tinggi banget kan. Betul. Di saat Stitch-nya tumbang, itu bisa jadi sebuah titik yang bahaya buat Burmese. Dan itu bagus banget sih, targetingnya udah terasa di late game tadi ya. Dan sempat terlihat mengerikan buat Lina juga tadi. Dengan triple yang berhasil untuk di-secure. Tapi Marky maju tak gentar berada di samping Stitch. Dan ini mencegah semuanya. Memang ada special migration yang dibuka, tapi ada NetherRealm dari Abo yang memang sangat-sangat cekatan. Sangat sigap untuk membackup rekan-rekan yang lain. Dan one straight push dilakukan oleh Geek Farm untuk mendapatkan game yang pertama. Ya, terus juga Flicker Implosion yang tadi ngebuat gak ada defensif lagi yang bisa dilakukan oleh Burmese Goals. Dan ya, terlihat walaupun memang kill lebih banyak dari Burmese. Ya udah pasti karena dari awal kelihatan banget ya mainnya fight. Betul. Tapi bukan menandakan itu menjadi sebuah asuransi di akhir. Benar, karena comeback is real, kita bisa melihat dari statistiknya juga. Banyaknya turret yang didapatkan dari Burmese, dari Lord, dari Turtle, atau bahkan dari Purple Buff ini nggak menjamin kemenangan untuk mereka. Karena ada hero momentum yang dipegang oleh Geek. Yang kedua, tanpa ada Purify, memudahkan jelas untuk Implosion, bakal bisa hit kalau nggak ada penjagaan dari Heavy Spin. Iya. Dan itu momentumnya selalu dicari sama Baloy ya. Kita nggak sekali dua kali loh melihat Baloy cari momentum dengan konsil, nusuk dari lini belakangnya, dan akhirnya membuahkan hasil yang maksimal untuk Geek Farm. Ya, dan Sid hanya tumbang 2 kali ternyata ya. Iya. Dan 2 kali itu tumbang yang mahal. Iya, 2 kali tumbang, 2 kali momen akhirnya Geek bisa menang. Iya. Ya kan, yang pertama base turret hancur, yang kedua base-nya yang hancur. Langsung kesapu. Ya itu juga memang resikonya tinggi sih ya, ngebawa draft yang bertitik tumpu hanya kepada satu hero aja kan. Tapi ini dia untuk Rich Guy-nya memang dipegang sama Stitch karena ya semua farming kan dikasih ke dia. Ya, ke Stitch, full baratnya juga ya. Dengan full equip yang sangat-sangat lengkap sekali tadi. Cadera untuk damage dealt yang besar, tapi hanya single target ini dia. Bruno memang kuat, tapi dengan satu single target saja. Ini membuat Shadow-nya tadi, enak banget Shadow. Kemana-mana, bisa mancing source skill-nya. Dan ternyata hanya dengan satu momen tadi yang terakhir. Yap, dan ya debut Marky sebagai jungler dari Geek.
juga membuat adanya teamfight participation yang cukup tinggi ya. Karena akhirnya sinergi antara Marky dan Aboy yang udah ke-build juga sedari di regular season MPL ID. Jadi kebawa juga sampai sekarang nih. Tapi sebenarnya coveran Aboy luar biasa. Iya. Dan realmnya bukan yang terakhir juga ya. Yang tadi waktu dia nyelamatin Marky tadi sempat ada. Iya. Berulang kali lah. Dan juga ngerespon bagaimana teman-temannya waktu lagi mau teamfight. Dia juga bisa ikut teamfight. Ya, karena sebelum Faramis menjadi se-hype sekarang pun itu udah